mulai pelajaran, mari kita satu dalam doa. Amin. Ya, terima kasih Delia. Nah, bagaimana pembelajarannya tadi? Seru. Nah, lihatlah sebelah kanan kirinya, apakah ada yang tidak hadir? Banyak sekali, Bu. Kenapa? Tidak tahu, Bu. Oh, iya. Sakit, Bu. Tolong kita kelasnya tulis yang tidak hadir nanti baru kasih ke Ibu. Iya, Bu, nanti. Pembelajaran kita pada hari ini yaitu menjalin persahabatan yang positif. Adapun tujuan layanannya yaitu peserta didik dapat menjalin arti persahabatan yang positif. Nah, yang kedua itu peserta didik merinci contoh-contoh perilaku persahabatan yang positif. Yang ketiga, peserta didik dapat memilih perilaku persahabatan yang positif. Yang keempat, peserta didik dapat merancang langkah-langkah menjalin persahabatan yang positif. Kita akan melakukan asesmen awal yang kalau Ibu akan bacakan. Mungkin anak-anak sudah tahu tentang setuju atau tidak setuju. Nah, contoh pertanyaan yang pertama, kalau kita memiliki sahabat sebaiknya diisi dengan kegiatan yang positif. Kalau setuju begini, kalau tidak setuju geleng kepala. Apa sudah mengerti? Mengerti. Yang pertama itu kita tetap harus ada untuk sahabat saat dia susah. Setuju atau tidak? Setuju. Yang kedua, kita harus mengikuti apa kata sahabat walau ajakannya negatif. Setuju atau tidak? Oke. Nah, membina persahabatan lebih baik dari permusuhan. Setuju atau tidak? Setuju. Yang kelima, saya harus berani mengingatkan sahabat walau perilakunya tidak baik. Setuju. Setuju. Setuju semuanya? Setuju banget, Bu. Setuju. Ya, saya sudah melihat anak-anak sudah mengasih ini. Dan kita akan melakukan stripping atau permainan. Iya, Bu. Nah, permainannya itu ketika Ibu bilang maju, Mundur. mundur. Ketika Ibu bilang mundur, maju. Oke, Ya, Bu. sudah mengerti? Sudah, Bu. Kita mulai sekarang. Maju, mundur. Maju, mundur. Mundur, maju. Mundur, maju. Maju, mundur. Mundur, maju. Oke. Nah, sekarang sudah semangat karena sudah melakukan sebuah permainan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi kita. Simak video dari ini. Kita bersama-sama akan membahas tentang memiliki pertemanan yang positif. Manusia tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Maka dari itu, dia disebut sebagai makhluk sosial. Orang lain ini contohnya pasangan, keluarga, sahabat, teman, tetangga, atau orang asing yang tidak kita kenal. Mereka lah yang akan memiliki, mendukung, bahkan menjadi motivasi bagi hidup kita sebagai kita dari. Tidak hanya itu, hubungan yang kita bangun dengan orang sekitar kita atau mulai personal juga sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap terbentuknya diri kita saat ini. Mulai dari sifat atau watak, cara bersikap, cara berpikir, kebiasaan, dan sebagainya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari Universitas Michigan pada tahun 2017 menunjukkan bahwa di antara hubungan interpersonal yang ada, hubungan dengan sahabat atau teman akan semakin kuat seiring usia dan menjadi lebih penting dibandingkan hubungan dengan keluarga atau pasangan. Sebab memiliki pengaruh lebih besar terhadap kebahagiaan dan kesehatan seseorang. Tetapi, apa yang akan terjadi jika kita memiliki pertemanan yang negatif? Bagaimana ya dampaknya? Usia
bebas, hingga penggunaan narkoba. Hal ini telah dibuktikan dalam penelitian bahwa kedekatan dalam pertemanan berpengaruh pada peningkatan atau penurunan risiko penggunaan narkoba pada remaja. Seseorang cenderung akan memiliki risiko penggunaan narkoba yang lebih tinggi bila memiliki kemenangan dan juga pecandu narkoba. Adanya tekanan dari pertemanan membuat dirinya merasa terpaksa menggunakan narkoba pada suatu waktu. Sebaliknya, bila memiliki teman yang berpecandu, cenderung akan memperkecil risiko. Teman yang baik akan membawa pengaruh yang baik. Teman yang baik juga akan selalu mengajak untuk berbuat kebaikan, bukan menjerumuskan ke dalam keburukan dan memberikan pengaruh negatif. Lalu, bagaimana caranya? Yang pertama, memiliki fondasi yang kuat baik dari segi pendidikan moral dan etika dalam keluarga maupun agama agar tetap teguh dan tidak mudah terpengaruh hal negatif. Yang kedua, jangan takut melawan ajaran dan perbuatan negatif. Yang ketiga, jangan terpancing bujukan atau paksaan. Yang keempat, jangan takut meninggalkan lingkungan pertemanan yang negatif. Memiliki beberapa teman yang benar-benar baik di sekitar kita bisa membuat dunia menjadi berbeda. Oleh karena itu, cermatlah dalam memilih pertemanan yang bisa membuat kita merasa menjadi lebih baik dan bahagia. Kalian sudah menonton video yang ibu perlihatkan. Sekarang cari contoh-contoh tentang persahabatan yang positif. Silakan. Contoh-contoh persahabatan yang positif itu ibu seperti mendukung dan menghargai, menghormati perbedaan, membantu dalam kesulitan bu. Ya, itu semua contoh-contoh persahabatan yang positif. Kemudian kita akan bermain kartu yes or no. Untuk memilih kegiatan yang positif, ibu akan membagikan kartu untuk memilih kegiatan. Sekarang kita akan bermain kartu yes or no untuk memilih kegiatan yang positif. Ibu akan bagikan kartu tersebut. Nah, menjalin persahabatan yang positif sebagai makhluk sosial, tidak ada manusia yang bisa benar-benar hidup sendirian selain keluarga. Kehadiran sahabat bisa menjadi hal yang membahagiakan, mengusir sepi, bahkan menjaga kesehatan mental. Namun, untuk bisa mendapatkan manfaat tersebut, kita perlu menjalin persahabatan yang positif. Apa itu persahabatan yang positif? Persahabatan yang tidak merendahkan teman, Saling mendukung, Bu. saling menghargai bu. Nah, jika dijelaskan secara sederhana, persahabatan yang bisa saling memberi dampak positif, kekuatan dan kedamaian hati satu sama lain. Bagaimana cara menjalin persahabatan yang positif? Yuk, sini lebih lanjut. Nah, adapun contoh-contoh kegiatan persahabatan yang positif, belajar bersama. Siapa yang biasa belajar bersama di sini? Bersama siapa bu? Yang kedua itu mengerjakan tugas bersama.
Yang kedua, dengarkan sahabatmu saat sahabatmu sedang bercerita, dengarkan dia dengan baik. Tidak perlu menyela lalu memberikan pengalaman kita yang tak kalah pahit. Kita tidak sedang berlomba dan mungkin saja sahabatmu itu sedang mengalami sesuatu yang sangat berat baginya. Jadi dengarkan dan pastikan dia merasakan empati darimu dan tawarkan bantuanmu. Jangan mendengarkan sahabatmu ketika curhat lalu membeberkan kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, jangan menghakimi sahabatmu. Siapa yang biasa menghakimi sahabatnya di sini? Iya. Itu bukan pertemanan yang positif. Sahabat yang dapat mengakui bahwa setiap orang adalah manusia yang pasti pernah melakukan kesalahan. Jika sahabat kita memilih sesuatu yang berbeda dengan prinsip atau apa yang menurut kita baik, hargai pilihannya dan jangan menghakimi. Seorang sahabat tidak harus selalu menyukai atau menyetujui pilihan sahabatnya, namun sahabat yang baik akan menerima pilihan sahabatnya apapun yang terjadi. Yang keempat, jangan bergosip di belakang. Nah, siapa yang biasa bergosip di belakang? Gosip adalah hal berbahaya yang sering digunakan untuk memperkuat posisi sendiri dalam lingkungan sosial. Awalnya gosip digunakan sebagai alat untuk melindungi orang dari membuat kesalahan yang telah dilakukan orang lain sebelumnya. Misalnya, untukku memperingatkan seseorang temannya menyontek saat ujian dan akhirnya dia harus mengambil kembali aljabar sepenuhnya, lalu diiringi pesan untuk jangan sampai seperti itu. Gosip lahir dari keinginan untuk melindungi orang lain, bukan mengenai subjek gosip. Yang kelima itu hormat batasan. Nah, beberapa orang mungkin kesulitan membiarkan orang dekat dengan mereka karena takut disakiti atau takut terlalu dicampuri urusannya. Jadi jangan meninggalkan sahabat kita, beri ruang yang dia butuhkan untuk merasa nyaman dan biarkan hubungan semakin dalam. Seiring berjalannya waktu, hal yang indah tentang persahabatan yang kuat adalah bahwa mereka memberikan kebebasan untuk berkomunikasi secara terbuka dan jujur. Yang keenam itu menerima dan memanfaatkan. Ketika kita mengharapkan lebih banyak dari orang lain, hubungan tidak akan bertahan seperti yang kita harapkan. Tidak ada yang berjanji untuk menyempurnakan satu hubungan persahabatan. Jadi bersedia menerima dan memanfaatkan kekurangan orang lain membuat kita lebih mungkin mengembangkan persahabatan yang akan bertahan lama. Selain itu, penting juga kita ketahui bahwa kita melakukan kesalahan jika kita bisa mengakui saat kita gagal mempertahankan akhir hubungan. Kemungkinan besar seseorang teman akan bisa memanfaatkan dan melangkah maju. Nah, kesimpulan dari materi kita yaitu persahabatan yang positif penting dalam kehidupan kita, memberikan kebahagiaan, mengusir kesepian, dan menjaga kesehatan mental. Persahabatan yang sehat ditandai dengan saling mendukung, jujur, dan kesetiaan. Kegiatan seperti belajar, berolahraga, sehingga kita bisa menjalin persahabatan yang positif. Ibu
dan mengupload video atau poster lagu ke sosial media untuk mengingatkan diri dan orang lain. Ini salah satunya untuk kalian buat poster kah, video kah, atau lagu. Ya, baik, Bu. Oke. Terima kasih atas ketenangannya dalam pembelajaran kita pada hari ini. Saya mohon kesediaan Elga untuk memimpin kita dalam doa. Mari berdoa. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Elga. Sekarang kalian sudah boleh pulang. Oke, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Pull your panties down from under you.